Oke, mari kita bedah sesuatu yang menarik banget nih. Apa sih sebetulnya yang bikin seorang eksekutif itu jadi hebat? Benar-benar luar biasa. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada orang yang masuk ruangan dan entah gimana mereka itu kayak bisa melihat sesuatu yang kita semua lewatkan. Nah, ini dia nih teka-teki besarnya. Kenapa ya ada pemimpin yang sukses luar biasa, sementara yang lain padahal punya ijazah dan pengalaman yang sama persis, malah gagal? Ini bikin pusing dewan direksi dan, jujur aja, bikin frustrasi tim yang kerja di bawah mereka setiap hari. Dua orang, CV-nya mirip, tapi kok hasilnya bisa beda jauh? Kenapa coba? Dengerin deh, bahkan sekelas Warren Buffett yang kita tahu adalah salah satu pemikir bisnis paling jago, dia aja mengakui loh betapa susahnya nyari pemimpin yang omongannya itu ya bener-bener masuk akal. Ini artinya apa? Kemampuan ini tuh langka banget, nggak segampang yang kita kira. Dan ini angkanya, wow. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau 80% eksekutif senior merasa rekan kerja mereka itu sering banget gagal mencapai target. 80%. Gede banget kan? Ini nunjukin ada masalah besar di level kepemimpinan puncak. Ada jarak yang jauh antara yang diharapkan sama kenyataannya. Nah, jadi disinilah kita ketemu sama yang namanya paradoks. Kita semua tahu pemimpin yang hebat itu ada. Tapi kok ya, posisi-posisi penting itu kayaknya banyak diisi sama orang yang justru nggak bisa capai target. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita bedain mana yang beneran jago? Selama ini kan kita sering banget denger ya, kalau mau jadi pemimpin hebat itu rahasianya cuma dua, otaknya harus super jenius atau kepribadiannya harus karismatik banget. Kita mikirnya, oh kalau dia pinter banget atau orangnya asik banget, pasti dia pemimpin yang hebat. Tapi bener nggak sih cuma itu doang? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. IQ tinggi dan karisma itu ya ternyata bukan jawaban yang lengkap. Mungkin itu cuma sebagian kecil aja dari potongan puzzle-nya, tapi jelas bukan gambaran utuhnya. Nah, ini nih beda kuncinya. Coba bayangin, IQ akademis itu jago banget buat ngerjain soal ujian atau teka-teki logika yang jawabannya pasti. Tapi yang namanya kecerdasan eksekutif itu beda. Ini soal kemampuan buat mecahin masalah bisnis di dunia nyata yang seringnya tuh rumit, abu-abu, dan gak ada jawaban pastinya. Terus gimana sama karisma? Nah, ini sering jadi jebakan loh. Karisma itu bisa jadi cuma pengalih perhatian. Kita terlalu fokus sama gayanya, tapi lupa sama isinya, sama kemampuannya buat nemuin solusi yang benar. Banyak riset nunjukin, perusahaan sering salah rekrut orang yang kelihatannya hebat pas ngomong. Ternyata pas kerja hasilnya nggak ada. Jadi, pembeda yang sesungguhnya itu bukan IQ atau karisma, tapi sebuah kemampuan yang lebih praktis, namanya kecerdasan eksekutif. Ini penting banget. Ini bukan soal seberapa banyak yang kamu tahu, tapi soal bagaimana cara kamu berpikir. Nah, poin utamanya, kecerdasan ini tuh dibangun di atas 3 pilar penting. 1, gimana cara seorang pemimpin nyelesain tugas. 2, gimana cara mereka kerja bareng orang lain. Dan 3 yang gak kalah penting, gimana cara mereka melihat dan menilai diri mereka sendiri. Oke, sekarang yuk kita bedah satu persatu 3 pilar ini. Kita lihat gimana bentuknya di dunia nyata. Ini kerangka yang bisa bantu kita ngerti apa sih bedanya pemimpin yang biasa-biasa aja sama yang benar-benar hebat. Pilar yang pertama, menyelesaikan tugas. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal yang penting kerjaan beres ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal kualitas cara berpikir di balik setiap tindakan. Pemimpin hebat itu nggak cuma ngerjain, tapi mereka mikir keras apa yang harus dikerjain dan kenapa. Kita lihat contohnya deh. Roger Smith, CEO-nya GM di tahun 80-an. Dia keluarin duit 45 miliar dolar buat otomatisasi pabrik. Kenapa? Karena dia punya asumsi yang salah kaprah. Dia pikir kalau pakai robot pasti mobilnya jadi lebih murah. Dia nggak mempertanyakan asumsi itu sama sekali. Dan hasilnya? Kacau, produktivitas malah turun dan pangsa pasar mereka anjlok. Ini contoh nyata banget gimana kalau cara berpikirnya salah, hasilnya bisa jadi bencana buat bisnis. Investasi segede gaban itu bukannya jadi solusi, malah bikin masalah GM makin parah. Nah, sekarang kita bandingin sama Keith Grossman di Toratech. Dia melakukan kebalikannya. Dia justru berani menantang asumsi yang dipegang teguh di industrinya. Dia sadar, punya produk yang sukses belum tentu bikin perusahaan sukses. Dia melihat kalau cuma punya produk bagus aja nggak cukup. Dan akhirnya dia nemuin jalan lain yang jauh lebih baik. Oke, pilar kedua, bekerja dengan orang lain. Ini bukan sekedar soal jadi orang yang ramah ya.
Ini lebih ke soal kepekaan sosial, kemampuan buat baca situasi dan orang lain. Benar-benar ngerti apa sih maunya orang ini, apa agendanya, dan gimana kira-kira reaksi mereka nanti. Contohnya gini deh, Philip Condit di Boeing. Dia kayak kaget pas ada skandal besar karena dia sama sekali nggak bisa baca politik dan budaya yang salah di perusahaannya sendiri. Beda banget sama Van Johnson dari Sutter Health. Dia mau negosiasi alot, tapi bukannya langsung perang, dia coba dulu pahami sudut pandang lawannya. Hasilnya, dia berhasil menghindari konflik besar yang pastinya mahal. Dan pilar terakhir, pilar ketiga, menilai diri sendiri. Wah, ini mungkin yang paling susah dari semuanya. Ini soal punya kerendahan hati buat sadar kalau kita itu nggak selalu benar. Ini soal kemauan buat nyari kritik dan ngakuin kalau ada yang salah sama cara berpikir kita sendiri. Lihat aja bedanya. Di satu sisi ada Wolfgang Schmidt dari Rubbermaid. Dia keras kepala, nggak mau dengerin timnya sendiri yang udah kasih sinyal soal perubahan pasar. Akhirnya, perusahaannya dijual. Di sisi lain, ada Thomas Perselak dari Sidar-Sinai. Pas ada krisis, dia justru aktif nanya, apa salah saya di sini? Dan dia benar-benar mau belajar. Hasilnya, kepercayaan karyawannya pulih secara dramatis. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua contoh tadi, jelas banget kan? Kepemimpinan hebat itu intinya bukan soal apa yang kamu tahu, tapi bagaimana cara kamu berpikir. Ini pergeseran besar loh, dari cuma sekedar punya banyak informasi, jadi punya proses berpikir yang tajam dan benar. Kesimpulan pentingnya adalah ini. Konsep kecerdasan eksekutif ini ngasih kita semacam peta. Kerangka kerja buat ngerti apa sih yang bikin seorang pemimpin itu efektif. Dan ini bagian terbaiknya. Ini semua bukan bakat lahir. Ini adalah keterampilan yang bisa kita kenali, bisa kita pelajari, dan bisa kita kembangkan. Jadi, rahasia kepemimpinan yang hebat itu ternyata bukan rumus mati. Bukan formula A tambah B sama dengan C. Tapi ini soal cara berpikir. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua, gimana caranya kita mau menantang cara berpikir kita sendiri? Karena pada akhirnya, ini bukan soal ngikutin resep, tapi soal membangun kebiasaan berpikir yang lebih baik, supaya kita bisa melihat masalah, orang lain, dan diri kita sendiri dengan jauh lebih jernih.